Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan praktikum sistem operasi kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu BASE. Oke, mari bisa disimak. BASE atau Brain Again Cell adalah sebuah sel atau antarmuka baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux dan Unix. Di BASE terdapat Base Scripting Language, yaitu merupakan sebuah file teks berisi serangkaian perintah yang dijalankan atau dieksekusi oleh BASE atau Brain Again Cell. Setiap BASE script dimulai dengan cBank, yang berarti menunjukkan bahwa jalur interpreter BASE dan memberitahu sistem agar menggunakan BASE untuk menjalankan script. Di dalam file script kita juga bisa menulis perintah sama seperti yang diketik di terminal. Kemudian ada aturan penamaan variabel, yaitu nama variabel diawali dengan sebuah abjad atau karakter garis bawah, kemudian diikuti oleh sejumlah karakter. Abjad A sampai dengan Z huruf kapital, terus 0 sampai dengan 9, lalu ada atau. Kemudian terdapat panjang variabel bebas, kemudian huruf kapital dan huruf kecil mempunyai makna yang berbeda atau case sensitif. Lalu ada pemberian nilai pada sebuah variabel, diantaranya dilakukan dengan pernyataan assignment tanda sama dengan. Jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, nilai tersebut harus diawali dan diakhiri tanda atau. Kemudian terdapat sebuah script base ya. Oke, bisa dilihat. Nah, terdapat sebuah hashtag tanda seru /bin atau /base itu gunanya itu merupakan cBank yang menunjukkan bahwa script ini akan dieksekusi menggunakan base gitu. Oke, terus terdapat sebuah inisialisasi variabel ya. Di sini ada nama sama kelas yang dimana itu langsung nama variabel sama dengan value-nya yang ingin kita isi atau kita tampilkan nantinya. Kalian bisa lihat kemudian ada input variabel yang dimana ada echo min n, yaitu masukkan npm. Terus kemudian read npm ini maksudnya ini echo ini sama dengan print yang dimana digunakan untuk mencetak. Nah, ini fungsi min n ini buat menandakan bahwa kita nggak usah menggunakan enter gitu. Jadi kalau kita menggunakan min n ini berarti nanti user akan menginputnya di samping masukkan npm. Nah, kemudian setelah user menginput nama, nanti namanya ini akan dimasukkan ke dalam variabel npm ini. Kemudian dia membaca bahwa inputan dari usernya akan masuk ke nilai variabel npm. Kemudian terdapat mencetak dan memanggil variabel. Nah, untuk memanggilnya itu kita menggunakan echo, di mana untuk mencetak lalu isinya itu nama saya, kemudian yang ingin kita panggil tadi yaitu kita menggunakan variabel nama ya. Oke, kemudian dari kelas, kemudian kelasnya kita panggil variabel kelasnya, lalu dengan npm seperti yang sudah dimasukkan nama user tadi, kita yang disimpan oleh variabel npm-nya. Selanjutnya terdapat operator perbandingan. Nah, yang pertama itu sama dengan, string sama dengan, tanda seru sama dengan, tidak sama dengan, kemudian yang ketiga itu minus eq itu atau equal sama dengan numerik, terus minus n atau not equals itu tidak sama dengan numerik, min gt atau greater than lebih besar numerik, min lt less than atau lebih kecil numerik, terus min ge atau greater equals atau lebih besar sama dengan numerik. Lalu yang ke-8 itu ada min le yaitu less than equals lebih kecil sama dengan numerik. Ini ada percabangan pada Linux. Percabangan digunakan sebagai kontrol seleksi yang kemungkinan program untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Terdapat beberapa mode percabangan, yaitu yang pertama itu ada struktur kontrol if then, kemudian yang kedua struktur kontrol if then else, lalu yang ketiga struktur kontrol if then if else, yang keempat struktur kontrol case atau ESA. Oke, ini mungkin contoh dari if then. Bentuk umumnya itu if, kemudian di dalamnya itu ada perintah kondisi, lalu then, terus statement, terus finish ya. Oke, mungkin bisa kita dilihat seperti biasa hashtag tanda seru kalau kita mau memasukkan code atau mau ngebuat code itu kita harus pakai bin dulu ya, bin base itu.
Oke, terdapat echo, min, n yang udah kita jelasin tadi sebelumnya, bahwa echo digunakan untuk print atau ngecetak, min n ini untuk tidak menggunakan enter, terus masukkan angka, kemudian jika user udah input maka nanti akan dimasukkan ke angka. Nah, nanti dia akan ngebaca nilainya. Terus menambahkan variabel angka di mana fungsi hasil ini dan ini bermaksud untuk menambahkan angka yang digunakan oleh yang dimasukkan oleh user itu ya, ya dengan angka apa dengan 5, dengan angka 5, dan hasilnya itu akan disimpan di dalam hasil ini. Kemudian setelah itu dia akan ngecetak. Selanjutnya kita cek bilangan genap, yaitu menggunakan if angka persen 2 ini terus min EQ 0 ini maksudnya tuh persen ini modulus 2 ya. Jadi itu fungsinya itu percabangan ini tuh fungsinya tuh jika sisa pembagian angka 2 merupakan 0 maka dia akan ngecetak bilangan genap gitu. Kemudian selanjutnya if then else. Oke. Bentuk umumnya itu if, perintah, kondisi, then statement, else statement, terus kemudian v itu finish. Seperti biasa echo masukkan angka ini merupakan modul 2 di mana jika user menginputkan nilai yang dimana nilainya itu merupakan hasil baginya adalah 0, maka dia akan mencetak bilangan genap. Tapi jika bilangan yang diinputkan oleh user hasil baginya 1, maka dia akan mencetak bilangan ganjil begitu. Oke, terdapat if, then, elif, else. Bentuk umumnya itu if, perintah kondisi 1, kemudian then, statement, elif, perintah kondisi 2, then, statement, else, statement, v. Nah, ini bisa dilihat seperti biasa kita masukin nilai. Ketika user sudah memasukkan nilai, lalu nilainya dimasukkan dan dimasukkan ke dalam variabel nilai, lalu dibaca. Kemudian jika user menginputkan nilai A, maka dia akan membaca nilai Anda sempurna. Tapi jika user menginputkan nilainya B, maka nilai Anda baik, lalu C nilai Anda kurang baik. Selanjutnya jika di antara semuanya ini atau D, E, maka akan mencetak nilai Anda tidak ada. Gitu. Saya ada case atau esak. Kondisi pertama itu statement, kondisi 2 statement, lalu ini fungsi apa? Bintang tanda kurung ini sama dengan else. Oke, kemudian esak ini untuk mengakhiri percabangan case ini. Mungkin bisa dilihat menu pertama itu motor, yang kedua mobil, yang ketiga sepeda. Jika user menginputkan 1, maka dia akan memunculkan kendaraan motor, 2 akan memunculkan mobil, lalu yang ketiga akan memunculkan sepeda. Nah, tapi jika di antara 3 ini user menginputkan 4, maka dia akan memunculkan Anda tidak punya kendaraan. Oke, perulangan pada Linux. Perulangan adalah sebuah program untuk mengeksekusi sekumpulan statement-statement secara berulang kali. Terdapat beberapa tipe perulangan yaitu for, while, until. Oke, terus perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan dengan menggunakan variabel yang ada pada setiap pengulangan akan diganti dengan nilai-nilai yang berbeda pada daftar. Perulangan ini berbeda dengan perulangan bahasa pemrograman lain karena perulangan ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam daftar. Bentuk umumnya itu for di mana diisi dengan variabel lalu in yang dimana emang defaultnya dari perulangan for-nya, terus lalu daftar variabel do, perintah don. Oke, seperti bisa dilihat di samping ini code-nya. Jadi itu maksudnya itu seperti biasa hashtag tanda seru bin base untuk
memulainya. Kemudian terdapat perulangan for yang dimana kita isi dengan variabel, lalu in 1 2 3 4 5 yang dimana ini merupakan sebuah daftar variabel, lalu do echo loop angka ke. Nah ini seperti biasa, echo kan bunyinya cetak. Nah untuk memanggilnya kita harus memakai tanda dolar. Oke, memakai tanda dolar ini untuk panggil variabel yang kita buat tadi itu angka. Jadi loop angka ke, maka angka nilai dari variabel angka ini yaitu 1 2 3 4 dan 5 gitu. Maka dia akan muncul nantinya ngecetaknya. Jadi ngecetaknya itu loop angka ke 1, bawahnya loop angka kedua, bawahnya lagi loop angka ketiga, bawahnya lagi loop angka keempat, bawahnya lagi loop angka kelima gitu. Jadi itu kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai daftar angka yang akan diiterasi. Kemudian setiap angkanya itu diambil satu persatu dan disimpan dalam variabel angka yang tadi. Oke. Selanjutnya itu ada perulangan while. Perulangan while digunakan untuk mengulangi serangkaian perintah sama suatu kondisi tertentu terpenuhi. Yaitu bentuk umumnya itu while kondisi do perintah yaitu done. Oke. Seperti biasa ini ada code-nya, ini angka sama dengan 1, di mana itu variabel angka dimulainya itu dengan 1 ya, dimulai atau menginisialisasinya dengan nilai 1. Kemudian perulangan y di dalamnya itu seperti biasa, buat memanggilnya itu memanggil variabel angka min le 5. Fungsi le ini tuh bermaksud untuk selama nilai variabel angka kurang dari atau sama dengan 5, maka dia akan ngecetak. Oke. Akan ngecetak loop angka ke 1 sampai dengan 5. Kemudian angka plus itu bermaksud untuk setiap kali perulangan dilakukan itu mendapatkan 1 atau increment gitu, meningkatkan nilai variabel angkanya. Oke, selanjutnya perulangan until, perintah yang terletak di antara do dan don't akan dilaksanakan selama kondisi salah. Pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir, jadi perintah di antara do dan don't minimal dilaksanakan sekali. Sama seperti yang tadi, bentuk umumnya itu until, kondisi, do, perintah, don't. Oke, ini seperti biasa variabel angka sama dengan 1, yang dimana variabel angka ini dimulai dari 1, kemudian until, terus dolar angka min gt 5, yang dimana fungsi ini bernilai salah, maka dia akan terus berjalan selama kondisi ini bernilai salah. Jadi kondisi ini yang berarti itu selama nilai variabel angkanya itu lebih besar dari 5, maka dia akan berjalan. Dia akan berjalan terus. Tapi jika enggak, maka dia akan ngecetak. Oke, selanjutnya ada break statement, digunakan untuk membuat aliran dari program keluar dari looping. Dengan perintah ini, pernyataan sesudah done akan dilaksanakan. Biasanya digunakan pada perintah looping while. Oke, ini seperti biasa, harus mulai dari hashtagnya echo, masukkan angka yang digunakan untuk ngecetak, itu untuk membaca nilainya, ulang sama dengan 1 ini buat inisialisasiin bahwa ulang itu dimulai dari 1, terus kemudian ini while yang dimana nilai variabel ulang, kemudian min le variabel angka, lalu do echo ulang, echo dolar ulang, lalu ulang, nilai ini bermaksud untuk nilai variabel ulangnya, lalu ulang plus ini merupakan increment if merupakan sebuah percabangan dolar nilai variabel ulangnya min eq 5 atau
equals, terus then echo, dia akan ngecetak perulangan akan berhenti di angka 5 karena break, lalu break, kemudian finish, terus done. Oke, jadi itu sini aku akan jelaskan dulu. While ini bermaksud jadi itu perulangan ini akan terus berjalan, yang akan terus berjalan jika selama nilai variabel ulangnya ini kurang dari atau sama dengan nilai variabel angkanya. Terus selanjutnya itu di bawah itu terdapat echo di mana nilai variabel ulang akan dicetak, kemudian nilai variabel ulang ini akan ditambah 1 dan menghasilkan output dari 1 hingga nilai variabel yang hingga nilai dari variabel nilai angkanya itu. Kemudian if ulang ini percabangan ini di mana kondisi if yang memeriksa apakah nilai variabel ulang ini sama dengan 5. Jika iya, maka dia akan ngecetak ulangan akan berhenti di angka 5 karena break. Nah, untuk sedangkan break ini untuk menghentikan perulangannya. Oke. Sudah bisa dilihat nih 8. Jika menginputkan user menginputkan 8, dia maka yang muncul 1 2 3 4 doang sampai 4 karena kan dia berhentinya di 5 gitu. Oke, naik 5 tuh. Terus selanjutnya ada continuous statement, di mana perintah ini bisa digunakan bersama dengan perintah looping for. Dengan perintah ini aliran program dipaksa untuk melakukan proses selanjutnya dengan nilai argumen berikutnya. Nah, itu seperti biasa. Contohnya terdapat perulangan for dengan variabel in, lalu daftar ininya variabelnya 1 2 3 4 5, kemudian do if else percabangan, kemudian lalu dapat variabel angka di mana jika nilai dari variabel angka ini kurang dari nilai variabel ini tidak sama dengan 3, maka dia akan continue. Jadi jika tidak 3 tuh dia akan lanjut ke perulangan selanjutnya atau continue gitu. Jadi 1 2, nah 3 nih. Karena dia tidak sama dengan 3, maka dia akan lanjut ke 4, lalu ke 5, lalu else. Tapi jika tidak itu dia akan dicetak tuh 1 2 4 5 kan tuh. Continue kemudian else echo, dia akan ngecetak angka sama dengan dari nilai variabel angkanya tadi yang dimana tidak sama dengan 3, maka dia akan dicetak. Oke. Nah, ini mungkin buat ngejalanin dan membuat program base-nya itu ada, jadi itu gedit hello.base, di mana gedit ini berfungsi untuk membuka sebuah text editor dan membuat sebuah file base-nya. Kemudian itu juga bisa menyimpan sebuah code yang kita buat. Ya, gedit ini bawaan dari Linux-nya. Jadi itu hello ini nama file yang kita buat ya, terus .base. Nah, oke, bisa kita lihat aja langsung aja kita praktekkan. Oke. Nah, ini seperti biasa gedit menu.base. Ini tadi aku udah buat nih soalnya. Kita enter aja. Oke, bisa dilihat. Nah, terdapat code. Nah, ini nanti ini semua merupakan ACT-nya ya. ACT-nya. Oke. Dimana aku akan jelasin terdapat variabel tanya sama dengan 0 yang merupakan sebuah inisialisasi dengan nilai 0, dengan inisialisasi variabel tanya dengan nilai 0 yang digunakan untuk menentukan apakah pengguna ini nantinya akan keluar atau tidak. Selanjutnya terdapat echo untuk ngecetak sebuah string yang kita lakukan inputan. Nah, ini buat ngebaca inputan nih, read username,
kemudian read password juga buat ngebaca inputan ini, lalu udah dapat sebuah if gimana untuk memeriksa username dan password yang kita masukkan oleh pengguna, yaitu ada Bambang dan Bambang. Jika lain dari Bambang dan Bambang maka dia nggak bisa masuk. Oke, terus terdapat until di bawahnya. Nah, ini perintah until ini buat ngejalanin pulangan ya, buat ngejalanin pulangan di bawah ini, pulangan menunya, dimana dimulai dari 1, pakai bertanya dimulai dari 1 ya, mulai dari 1. Ini menu, Eko buat ngecetak menu, terus Eko min n, masukkan pilihan 1 sampai dengan 3. Kemudian jika user sudah menginputkan, maka nanti dia akan dimasukkan ke variabel pilih dan nanti akan dibaca. Kemudian terdapat cache pilih in, di mana ini merupakan sebuah percabangan ya. Lalu ini buat yang luas segitiga dia cuman begini aja, yaitu ngecetak luas segitiga, ini buat ngecetak masukan alas buat nge-user input, kemudian dibaca oleh variabel alasnya dan disimpan di variabel alas. Lalu masukan tinggi, user memasukkan nilai tingginya, nanti akan dimasukkan ke variabel tinggi lalu dibaca. Lalu ada rumus dari luas segitiga ini merupakan rumusnya, lalu ada Eko. Nanti hasil dari ini akan ditampilkan melalui variabel hasilnya. Nah, ini buat dicetak. Seperti biasa, total sama dengan 6 merupakan variabel yang dimana buat inisialisasiin nilai variabel yang dimulai dari 0. Nanti ini digunakan untuk menyimpan total belanjaan. Nah, ini print, Eko buat ngeprint, masukkan daftar barang yang dibeli. Nah, ketik selesai untuk mengakhiri. Nah, itu terdapat while true, do tuh. Lalu ada di bawahnya itu ada Eko min n nama barang buat ngecetak nama barang. Ini terserah nanti kalian maunya gimana, cetaknya bebas. Nanti ini setelah di user menginputkan akan dibaca akan dimasukkan dan dibaca oleh variabel nama barang ini. Terus dia akan ngecetak. Terus ada if else, yang dimana if ini nama barang tuh sama dengan selesai then break. Jadi percabangan if ini dimana nilai barang ini, jika nilai barang ketika diketikkan atau kita masukkan selesai, dia akan berhenti. Oke, jika misalkan kita mau masukkan kulkas, nama barangnya kulkas. Nah, jika kulkas kan berarti nanti dia akan ke harga barang. Nah, nanti kan setelah kita sudah menginputkan nilai harga barang, maka dia nanti akan muncul lagi nama barang. Tapi jika kalian memasukkan selesai, dia akan berhenti. Jadi perulangannya berhenti di ini, di selesai. Oke. Selanjutnya itu ada harga barang, dia buat iniin harga barangnya. Ketika user menginputkan, dia akan dibaca oleh si harga barang ini dan disimpan. Lalu ini ada perhitungan buat total sama harga barangnya. Nah, ini if total min GE.
100.000 ini jadi ini buat diskon. Oke, ini buat ada diskonnya if else terus. Jadi itu ketika user masukkan daftar barang, nama barang dan masukkan harga barangnya, dia akan evaluasiin total belanjaan kita, kemudian disimpan di variabel total. Biasanya nilai total belanjaan yang kita masukkan tadi, dia akan menetapkan sebuah diskon yang sesuai. Nah, jadi itu total min GS 100.000 ini jika kita memasukkan harga lebih dari atau kurang dari sama dengan 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Tapi jika harga barang yang kita masukkan kurang dari 50.000 atau sama dengan 50.000, dia akan mendapatkan diskon lebih dari 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Tapi jika lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan diskon 5%. Oke, jika tidak dari kedua ini, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Ini merupakan perhitungan total diskonnya. Lalu dia akan ngecetak total belanjaan, diskon, dan total pembayaran setelah diskon menggunakan Eko. Dia akan ngebaca totalnya, belanjaan yang sudah kita masukkan tadi di variabel total, lalu ini diskon di variabel diskon. Kemudian untuk perhitungan diskonnya itu total dikali diskon dibagi 100, kemudian total pembayaran setelah diskon, dia akan ngebaca total diskonnya nih. Oke, kemudian untuk menu ketiga tuh ada kita keluar dari program melalui ini exit. Tapi jika jika user menginputkan tidak ketiga ini, maka dia akan memunculkan inputan tidak ada. Selanjutnya ini esak buat mengakhiri percabangannya. Lalu ketika user ingin keluar tuh, nah dia akan bertanya dia pilih 1 atau 0. Kalau pilih 1 dia akan keluar. Berarti jika tidak, dia akan balik lagi ke menu awal. Lalu di antara dua ini maka program akan error terus berhenti. Oke, mungkin sampai di sini aja ACT kali ini. Nanti kalau yang mau ditanyain di Google Meet. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang belibet atau gimana. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.